Kalah telak. Sebelum makan malam tiba, Sebastian juga membersihkan dirinya sendiri. Di kamar mandi, dia berpikir keras bagaimana agar tidak menyakiti Nana, bukan menyakiti secara fisik, melainkan secara pikiran. Sebastian masih mengira-ngira apa yang ada dalam pikiran istrinya tentang bagaimana cara kerja berhubungan untuk menghasilkan anak. Dan saat sedang berpikir sambil duduk di dalam bathtub berisi air hangat, Sebastian mengambil ponselnya untuk menghubungi David. Dia harus tahu apa yang harus dilakukannya setelah ini. Sebastian menunggu beberapa saat. Dua panggilan pertama tidak diangkat membuatnya kesal. Saat diangkat, Sebastian mengumpat seketika, "Dari mana saja kau sialan?" "Aku sedang tidur. Waktu di sana dan di sini berbeda, bodoh." Sebastian diam. Kenapa menelpon? Apa pesawatnya macet, lalu lintas udara padat? "Bukan karena itu," ucap Sebastian berdehem. "Aku sudah sampai." "Lalu apa alasannya, Hu?" tanya David kesal. "Aku perlu tahu." "Tahu apa? Tempe." "Aku serius, David, sialan." "Kenapa? Bagaimana caramu bersama istrimu?" David paham seketika, terdengar dia yang seperti berpindah posisi duduk. "Kau berpindah tempat duduk, David? Kau ingin menanyakan apa? Jangan konyol. Kau itu biangnya bergerak di atas ranjang." Sebastian berdecak kesal. "Ini beda, kau tahu maksudku. Virgin oil? Perhatikan ucapanmu," ucap Sebastian penuh penekanan. Oke, tinggal minum alkohol dan biarkan semuanya terjadi." "Kau tahu istriku masih polos? Sama seperti Lily dulu, aku yakin dia akan menurut saja. Cukup berikan pemanasan yang sesuai." "Istriku sedikit frontal, maka jangan taklukkan dengan kalimat, tapi dengan otot." "Sudahlah, selamat berjuang untuk berperang," ucap David mematikan teleponnya segera. Yang mana membuat Sebastian berdecak kesal. Belum juga dia mengeluarkan umpatannya, terdengar suara ketukan dari luar. "Mas, panggil Nana dari sana." "Iya sayang." "Gak kenapa-napa kan?" "Hah? Enggak, ini mau keluar kok." Tidak terdengar lagi suara. Sebastian pikir Nana sudah pergi dari pintu, tapi saat membukanya, Sebastian terkejut melihat istrinya yang berdiri di sana. "Ya Tuhan," gumam Sebastian kaget. "Sayang, kenapa berdiri di sini?" "Aku mengkhawatirkanmu," jawab Nana. "Makan malamnya sudah datang." "Aku akan berpakaian dulu," ucap Sebastian menelan ludahnya kasar saat melihat wajah istrinya yang terlihat tenang sedangkan dirinya hanya memakai handuk yang melilit di pinggang. Nana mengangguk. "Aku akan menunggu di bawah." "Oke sayang." Saat makan malam, Nana tidak terlihat nyaman, apalagi saat makan makanan itu masuk ke mulutnya. Rasa yang asing membuatnya sedikit mual, apalagi hidangan didominasi oleh makanan laut yang mentah. "Mas, makanan di sini kayak gini semua." Sebastian menggeleng. "Yang lain ada kok, kayak steak pas kita makan dulu." Nana menggeleng. "Mau makan nasi?" ucapnya dengan polos dan wajah datar. Sebastian yang menatap diam membuat Nana kembali melanjutkan. "Perutku itu perut kampung, Mas. Gak doyan makan beginian, rasanya mual. Maklum aja, hidupnya juga di pinggir gunung." Jelas Nana tanpa berniat menyinggung dan hanya menjelaskan. Tapi Sebastian menyalahartikan, dia mengira istrinya tersinggung. "Bukan begitu sayang, aku tidak berniat merendahkanmu." Dan jawaban Nana hanya mengangguk. Oke, ucapnya lagi. Sebastian seperti kehilangan kata dengan sifat Nana yang benar-benar seperti tembok, sepik dan cantik di saat bersamaan. "Oke, mau ganti makan malam?" "Ini aku goreng gak apa-apa?" tanya Nana menunjuk beberapa hidangan di depannya. "Bisa, tapi kita gak punya bumbu. Nanti aku hubungi Hans dulu ya." Nana mengangguk. "Butuh apa aja yang?" "Bumbu-bumbu aja sama sayuran terus bahan pokok." "Oke, aku udah pesan," ucap Sebastian lalu kembali menatap istrinya. "Mas, lanjut aja makan. Mas suka kan?" Sebastian menggeleng. "Aku lebih suka kamu yang cantik." Nana malah tertawa. "Aku gak bikin kenyang, makan nanti sakit." Kemudian Sebastian membuat ekspresi seolah hatinya tertohok. "Sayang, kau tidak boleh menyakiti hati seseorang, karena kita semuanya punya satu hati." Nana terkekeh pelan karena dia tahu tidak semua orang punya hati yang baik. "Kalau begitu patahkan tulang boleh? Karena setiap orang memiliki 206 tulang." Masih bertanya, Sebastian memandang istrinya yang sedang memasak. Nana terlihat sangat seksi dengan tangan yang bergerak memasak. Tangannya yang cekatan membuat Sebastian terkagum-kagum. Bagaimana bisa istrinya sangat hebat seperti itu? Sambil menatap dari belakangnya, Sebastian tersenyum-senyum. "Buatin buat aku juga ya sayang?" "Iya mas," jawab Nana tanpa menoleh. Dia sibuk memasak nasi goreng di sana.
Beruntung Oma memesankan villa yang memiliki dapur, membuat Sebastian betah menatap istrinya yang memasak. Sayang, iya mas, cantik banget sih. Aneh dong kalau aku ganteng. Kalimat itu membuat Sebastian tertawa. Bisa aja ya jawabnya. Nana tidak mengatakan apa-apa lagi, dia membawa makanan itu ke meja. Hati-hati mas, masih panas. Suapin dong. Sebentar, ucap Nana membawa kipas kecil untuk membuat makanan lebih cepat dingin. Nana diajarkan untuk selalu menghormati ayahnya dan suaminya kelak. Ibunya yang mengajarkan itu. Sehingga Nana terus menyuapi Sebastian tanpa dirinya yang makan satu suap pun. Dalam pikirannya Nana hanya akan memakan sisa makanan suaminya. Sayang, kok nggak ikutan makan? Mas aja dulu. Sebastian paham membuatnya segera menggenggam tangan istrinya kemudian menggeleng. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian Sebastian mengambil sendok di tangan istrinya, kemudian menyodorkannya pada sang istri. Makan? Nana tersenyum sekilas membuat Sebastian bahagia bukan main, bisa melihat sinar di wajah sang istri. Mas, nanti aku bisa belajar lagi? Tanya Nana sambil mengunyah. Belajar? Iya, yang kayak dulu pas kita belum nikah pas di hotel. Ah, kamu mau? Nana mengangguk. Selain mau belajar, aku juga gak mau bikin kamu malu. Aku gak pernah sekolah loh, baca tulis aja baru belajar kemarin. Kalimat itu membuat Sebastian gemas. Dia mengusap dahi istrinya kemudian mencubit pelan pipinya. Kamu bisa apapun, mau apapun aku turutin kok. Mas ganteng ini bikin perpustakaan juga loh di rumah. Baru kita nanti. Wah, serius mas? Iya dong, apa sih yang enggak? Sebastian menggigit bibir bawahnya melihat Nana yang sedang mencuci piring. Sambil duduk menunggu, dia menuangkan alkohol ke dalam gelas dan meminumnya. Sampai satu botol habis dituangkan ke dalam gelas, Sebastian mengerutkan kening merasa pusing. Masih ada beberapa teguk di gelas, tapi dia ingin mengambilnya lagi dari kamar supaya berlanjut. Sebastian menyimpan bekas botolnya di tempat sampah, mengambil alkohol yang ada di sana dan kembali ke ruang makan. Sebastian terkejut tidak mendapati gelasnya di sana. Sayang, iya mas. Apa kau lihat gelas di sini? Yang isinya air masam? Tanya Nana. Tadi sudah aku cuci. Air masam? Apa kau mau minumnya sayang? Nana mengangguk pelan. Rasanya aneh. Ucapnya mulai merasakan pusing. Sayang, apa kau baik-baik saja? Tanya Sebastian khawatir. Nana mengangguk lagi. Aku akan membawa jamu dari Oma. Biar aku bawakan. Sebastian membawakannya dari kamar dan membiarkan Nana meminumnya. Jamu apa itu? Sebenarnya aku tidak tahu, tapi Oma bilang harus minum ini sebelum tidur jika sudah sampai. Dan saat itulah Sebastian sadar kalau itu bukan jamu melainkan larutan perangsang. Terbukti beberapa saat kemudian Nana terlihat tidak nyaman, tubuhnya terasa panas dan beberapa titik di tubuhnya merasa panas. Mas, panas? Dan tanpa aba-aba lagi, Sebastian mencium bibir istrinya.